Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kurniasi. Saya dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP NU Indramayu semester 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya dan rekan saya Muhammad Lutfi dapat menyelesaikan tugas PLP 1 pengenalan lapangan persekolahan selama kurun waktu 3 bulan. Nah, ada yang tahu tidak PLP 1 itu apa? PLP 1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan, program sarjana pendidikan yang meliputi observasi sekolah, mengamati struktur sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Tujuan dari PLP 1 sendiri yaitu membangun landasan jati diri pendidik atau tenaga kependidikan, serta memperoleh pemahaman mengenai persekolahan. Sekolah yang kami tuju yaitu adalah UPTD SDN 1 Benda. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Kurniasi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Nah, hal yang akan dibahas dalam PLP kali ini yaitu kultur sekolah. Nah, kultur sekolah di SDN 1 Benda selalu menerapkan kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Peserta didik diwajibkan untuk bersifat ramah dan santun kepada warga di SDN 1 Benda, baik itu dari tamu ataupun guru-gurunya. Ada pula pelaksanaan ibadah bersama hanya dilakukan oleh kelas tinggi, artinya ibadah seperti sholat duhur dan kegiatan-kegiatan lainnya biasanya dilakukan di kelas tinggi. Karena untuk kelas rendah sendiri, siswanya masih belum bisa mengikuti dengan baik. Di SDN 1 Benda sendiri selalu terdapat beberapa anjuran seperti 5K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Ngomong-ngomong upacara bendera, SDN 1 Benda biasa menerapkan upacara bendera di setiap hari Senin, tetapi jika cuaca yang tidak memungkinkan, SDN 1 Benda tidak melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan lapangan yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya upacara bendera. Baik, hal yang kedua yang dibahas dalam PLP 1 mengenai struktur organisasi dan tata kerja di SDN 1 Benda. Di sini ada visi dan misi sekolah SDN 1 Benda, ada sosialisasi visi dan misi sekolah, ada bagian struktur organisasi sekolah. Setiap struktur organisasi pasti memiliki tugas dan komponen masing-masing. Di sini ada sarana dan prasarana. Dari sarana SDN 1 Benda yaitu peralatan pendidikan, media pendidikan. Di sini SDN 1 Benda menyiapkan media pendidikan berupa proyektor serta untuk laptop disediakan satu kelas 1. Ada buku dan sumber belajar, bahan habis pakai. Di sini bahan habis pakai sendiri di SDN 1 Benda ini sudah menggunakan papan tulis yang menggunakan whiteboard. Ada juga lingkungan belajar yang kondusif. Tetapi di SDN 1 Benda ada satu kelas yang kelasnya itu di luar. Jadi tadinya itu sebuah parkiran disulap menjadi sebuah kelas. Karena di SDN 1 Benda ini kekurangan satu kelas, dan kelas yang di luar yaitu kelas 2. Nah, untuk prasarana sendiri yaitu ada ruang kelas, ruang kepala sekolah. Nah, untuk ruang kepala sekolah dan ruang guru itu jadi satu. Ada ruang guru, ruang kepala sekolah, dan operator SDN 1 Benda. Di SDN 1 Benda sendiri tidak memiliki perpustakaan, namun setiap kelasnya pasti memiliki sebuah pojok baca. Artinya sebuah sumber belajar disediakan di setiap kelasnya. Ada kantin, lapangan olahraga. Untuk lapangan sendiri, SDN 1 Benda ini bergabung dengan Balai Desa Bendanya. Jadi lapangan SDN 1 Benda ini bergabung dengan Balai Desa tersebut. UKS. Untuk UKS sendiri, setiap kelasnya menyediakan sebuah P3K. SDN 1 Benda tidak memiliki laboratorium. Untuk tempat ibadah sendiri, di SDN 1 Benda terdapat musola terdekat.
Dan toilet kamar mandi pun sudah ada untuk guru dan siswanya. Ini sebuah dokumentasi pada saat saya melakukan observasi di SDN 1 Benda. Baik, pada lampiran ketiga di sini ada pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendidikan penerimaan peserta didik baru. Di SDN 1 Benda, pedoman penerimaan peserta didik baru biasanya yaitu melalui tahap tes untuk anak yang mau masuk di SDN 1 Benda. Ada pula pedoman orientasi peserta didik. Untuk pedoman orientasi peserta didik baru yaitu biasanya oleh wali murid. Di SDN 1 Benda, untuk pelaksanaan orientasi peserta didik baru biasanya hanya menyerahkan berkas-berkas dari peserta didik tersebut. Nah, di sini ada dokumen presensi peserta di sekolah. Untuk absensi di sekolah itu ada pelaksanaan organisasi di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler. Sebenarnya dahulu di SDN 1 Benda ekstrakurikulernya aktif, tetapi untuk sekarang tidak aktif. Pelayanan peserta didik seperti bimbingan konseling, layanan perpustakaan, koperasi siswa itu peserta didik dapatkan dari wali kelasnya. Jadi tidak ada guru yang spesifik untuk menangani seperti bimbingan konseling, pelayanan perpustakaan, dan koperasi siswa. Jadwal piket di sekolah itu ada. Peserta didik biasanya membuat seperti jadwal piket yang ada di kelas. Nah, biasanya jika ada yang melanggar atau nantinya tidak melakukan kegiatan piket, pasti akan dikenakan denda sebesar Rp2.000. Untuk jadwal mengajar pendidik terdapat bagan yang ada di depan sekolah SDN 1 Benda. Untuk jadwal kegiatan ekstrakurikuler itu tidak ada karena di SDN 1 Benda sendiri tidak aktif untuk ekstrakurikulernya. Hal lain yang diobservasi dalam PLP 1 yaitu ada peraturan dan tata tertib sekolah. Di sini ada tata tertib sekolah, tata tertib kelas, tata tertib guru, dan tata tertib siswa. Semua tata tertib dijalankan oleh warga SDN 1 Benda. Adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Ya, tentunya jika ada murid yang melanggar ataupun tidak mematuhi tata tertib pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Biasanya wali kelas memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar yaitu dengan cara menghafalkan mata pelajaran yang telah diajarkan atau menyanyi lagu wajib nasional. Adanya pendampingan pelaksanaan tata tertib. Semua tata tertib peserta didik ini didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seremonial di SDN 1 Benda biasanya guru menyesuaikan pakaian dengan hari tertentu seperti hari R.A. Kartini, terus hari Maulid Nabi, terus seperti kebudayaan yang lainnya. Sekian video laporan PLP 1. Sekian dan terima kasih.